Ya, kembali lagi di Indosoccer. Kali ini aku ingin membahas satu video lagi dari Europa League yang cukup menarik yang akan bermain pada hari Jumat dini hari nanti jam 02.00 antara Napoli melawan Legia Warsawa dan akan disiarkan di video.com. Sebelum kita ke sana, aku ingin memberitahukan bahwa semua review yang saya akan bacakan itu semuanya dari data yang saya miliki ya. Jadi bukan sesuai dari insting atau feeling saya, bukan ya. Dan ini semua dari data dan saya mungkin akan memberikan atau membacakan semua data-data yang sudah saya punya itu kepada kalian. Jadi kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya akan menyimpulkan prediksi skornya itu sesuai dari review yang saya akan bacakan juga gitu ya. Jadi kalian jangan skip video ini hingga tahu alasannya kenapa prediksi skornya hasilnya seperti ini ya, karena itu semua sesuai dari review yang akan saya bacakan kepada kalian semua ya. Kita langsung mulai dari Napoli. Napoli ini sekarang ada di peringkat ketiga di data klasemen grup C dan Legia Warsawa di peringkat 1 di grup C ini ya. Dan kita bacakan datanya Napoli dulu. Napoli dari 2 kali bermain itu belum pernah menang dan mengalami 1 hasil imbang dan 1 hasil kalah. Jadi belum pernah menang di Europa League. Dan berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 5 gol. Jadi agregat golnya -1 dan poinnya 1. Lalu Legia Warsawa dari 2 kali main win streak, menang semua ya, disapu bersih 2 kali main. Itu mencetak 2 gol dan kemasukannya 0. Jadi agregat golnya +2, poinnya 6. Dari data ini aku kembali lagi nggak bisa simpulkan terlalu dalam karena ini baru 2 match. Tapi kalau kita lihat datanya dari Napoli sih, dari 2 kali bermain berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 5 gol. Ya ini sedikit bisa dibaca juga ya bahwa lini depan Napoli cukup baik, lini belakangnya masih lumayan buruk, tanda tanya. Itu Napoli kalau kita baca dari 2 matchnya ini mudah dilihat nih karena jumlah golnya besar, jumlah kemasukannya juga besar ya. Ini Napoli di 2 match terakhir. Lalu kita lihat Napoli ini sekarang di peringkat pertama ya di Serie A. Itu Napoli kan belum pernah kalah ya. Hanya kalau saya tahu bahwa Napoli ini, coba kita lihat datanya Napoli di liganya bagaimana, dan setahu saya belum pernah kalah ya, tapi kita lihat lagi lebih pastinya. Iya betul, jadi Napoli ini dalam 8 kali pertandingan di Serie A itu belum pernah kalah dan belum pernah imbang, win streak, disapu bersih 8 pertandingan tanpa terkalahkan dan tanpa hasil imbang. Luar biasa ya Napoli ya di Liga Serie A ya. Tapi kenapa bisa di Europa League kok nggak sesuai sama dia bermain di Serie A ya. Ini sedikit bisa tanda tanya juga ya dari Napoli. Tapi intinya kalau di Liga Serie A ini Napoli dari 8 pertandingan itu berhasil mencetak 19 gol dan hanya kemasukan 3 tuh ya. Jadi kesimpulannya lini depan dari Napoli ini luar biasa. Saya nggak perlu bacakan poin dan agregat golnya ya. Saya hanya membaca gol home-nya dan gol away-nya. Dari 8 pertandingan itu berhasil mencetak 19 gol. Jadi rata-rata itu pastinya 2 gol per laga Napoli mencetak golnya ya. Jadi kan luar biasa. Lalu dari 8 pertandingan hanya kemasukan 3. Jadi boleh dibilang rata-rata hampir dikatakan clean sheet kebobolannya. Ini lebih luar biasa lagi ya, dari 8 pertandingan hanya kemasukan 3. Berbeda dengan Napoli statistiknya di Europa League ya. Tapi kita lihat lagi bahwa ini pertandingan ketiga di Europa League ini. Jadi saya kira 2 pertandingan Napoli yang sudah dilalui ya oke lah. Kalau misalkan emang datanya sedikit jelek berbanding terbalik dengan datanya dia di Serie A ya. Tapi kembali lagi untuk lini depannya Napoli itu nggak ada masalah, alias sudah bagus banget Napoli. Tapi di lini belakangnya di Europa League jelek, di Serie A bagus. Tapi kalau kita ambil kesimpulannya tetap di pertahanan Napoli tetap bagus. Intinya seperti itu ya. Mungkin kemarin lagi kilaf aja kali Napoli bisa kebobolan 5 gol ya. Tapi sebenarnya dari statistik data di Serie A ini nggak bisa bohong kalau Napoli itu juga luar biasa, itu intinya ya. Jadi itu dari Napoli. Lalu kita lihat lagi Napoli kalau bermain di kandang itu bagaimana. Kita lihat ya bermain di kandang di semua liga. Dari 3 match aja kita lihat lah ya. Itu Napoli terakhir kemarin menang 1-0 lawan Torino, lalu kalah 2-3 lawan Sparta Moskow, ini yang kejutan banget. Lalu menang 2-0 lawan Cagliari. Jadi di masalah kandang itu Napoli sebenarnya
ya sudah bagus lah. Ya, sudah bagus lah. Di story 3 match terakhirnya sudah bagus walaupun sekali kalah lawan Sparta Moskow. Nah, kenapa Sparta Moskow ini ya kalau boleh dibilang kan Napoli diunggulkan banget ya di pertandingan kemarin lawan Moskow, tapi kok bisa kalah? Apakah memang mentalnya Napoli di Europa League ini sedikit terganggu? Nah, ini yang saya ingin berikan informasi pada kalian. Yang tadi saya sudah preview bahwa di Liga Serie A Napoli itu luar biasa. Tapi di Europa League berbanding 180 derajat dengan data yang di Serie A. Nah, ini kan masalah mental. Kesimpulannya udah masalah mental. Bahwa kalau bermain di kelas Europa League ya, itu kan udah bermain di kelas Eropa ya, seluruh klub Eropa ya. Yaitu mental. Berbicara tentang mental. Kalau di Serie A, oke lah di liga lokal kan. Itu Napoli luar biasa. Tapi ini Napoli bermain di Europa League itu seperti mentalnya belum siap. Di 2 match inilah kita lihat. Ya, 2 match lawan Sparta Moskow kalah ya, lalu lawan Leicester City imbang 2-2 ya. Nah, sebenarnya mental Napoli sudah bagus saat melawan Leicester di pertandingan pertama, tapi di pertandingan kedua justru malah kalah dengan Sparta Moskow. Nah, ini kan sudah masalah mental ya, kita nggak bisa ngomong ini masalah Napoli tadi bagus di lini depannya, oke memang bagus. Di lini belakangnya saya simpulkan sudah bagus. Tapi ternyata ada faktor lainnya, yaitu mental dia bermain di Europa League. Ya, karena kalau kita tahu bermain di Champions League, Europa League, atau Europa Conference itu ya, League, yaitu mental. Jadi kali ini Napoli hanya PR-nya masalah mental di pertandingan kali ini melawan Legia Warsawa. Ya, ini intinya dulu dari preview Napoli. Lalu kita lihat Legia Warsawa yang sangat luar biasa di Europa League. Kita lihat Legia Warsawa itu kan sekarang sudah win streak ya, 2 kali bermain. Lalu di liganya bagaimana? Karena kita lihat liganya nih, walaupun Liga Polandia ya. Legia Warsawa di peringkat keberapa? Belum. Di peringkat 15. Nah, ini lucu ya pertandingan kali ini ya. Legia Warsawa di peringkat ke-15 di Liga Polandia. Ya, kita lihat datanya nih. 9 kali main, 3 kali menang, 0 hasil imbangnya, dan 6 kali kalahnya dari 9 match. Dari 9 match ini berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 13 gol. Ya, kalau untuk masalah mencetak golnya nggak punya, karena 9 pertandingan mencetak 10 gol, berarti kan rata-rata 1. Ya, belum punya power untuk mencetak kemenangan. Intinya itu di liganya loh ya. Lalu untuk defense-nya ya, Liga Polandia kan masih di bawahnya Liga Italia. Ini Legia kemasukan 13. Luar biasa ternyata Legia Warsawa. Sangat buruk sekali di liganya. Tapi di Liga Eropanya itu justru malah bagus. 2 kali main, 2 kali win streak tanpa kemasukan dan berhasil mencetak 2 gol. Ya. Nah, ini pertandingan yang sangat lucu. Napoli jelek di liganya, jelek di Europa League tapi bagus di liganya. Tapi kalau Legia Warsawa bagus di Europa League, jelek di liganya. Nah, ini kocak nih ya. Nah, itulah kembali ke masalah ya, kalau Legia Warsawa kalau dibilang masalah mentalnya bagus di Europa League, saya nggak tahu, saya nggak bisa memprediksi atau mempreview Legia Warsawa karena baru 2 match ini. Inilah baru bisa diprediksi nanti ketika hasilnya lawan Napoli bagaimana. Intinya kalau kita baca dari Legia Warsawa, ini di luar dari Europa League ya, kita ngomong campur nih dari Europa League-nya sama di liganya Legia Warsawa. Hancur Pak. Ya intinya nggak bagus lah. Ini tim sebenarnya nggak bagus, tapi dengan perolehan dia di Europa League 2 kali menang, ya itu mungkin ada faktor lainnya lah ya, ada saya nggak bisa ngomong faktor hoki atau beruntung enggak, tapi ya kemungkinan musuhnya lagi nggak terlalu bagus atau gimana ya nggak tahu, karena datanya ini Legia Warsawa sangat luar biasa ya. 2 match di awal Europa League disapu bersih semua menangnya, tapi memang menangnya tipis-tipis ya. Kita lihat menangnya ini lawan siapa aja ya, Legia Warsawa. Kita lihat Legia Warsawa itu di Europa League itu menang lawan Leicester City bermain di kandang, itu menang 1-0. Lalu di kandang Sparta Moskow itu menang 0-1 ya. Jadi dari 2 match inilah Sparta Moskow dan juga Leicester City jadi korbannya ya. Berarti luar biasa juga ya Legia Warsawa ya.
tapi di liganya itu loh yang nggak banget lah intinya. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana untuk kedua tim ini? Kita langsung aja fokus. Oke, Napoli sejauh ini sangat diunggulkan menang. Kenapa? Oke, yang pertama, ya, ini kita padukan ya, padukan tuh dalam arti kata liganya mereka masing-masing di negara sama Liga Eropa kita gabungin jadi satu, ya. Napoli sangat diunggulkan menang karena yang pertama dia bermain di kandang udah +1 poinnya. Lalu yang kedua jumlah golnya Napoli sudah bagus. Memang di pertahanan Napoli dipertanyakan, ya, tapi Legia Warsawa ini di lini depannya juga standar menuju ke bawah, boleh dibilang ya standar lah. Gak ada power untuk mencetak gol, intinya itu. Bukan mending mencetak kemenangan ya. Ini gak ada power mencetak gol, intinya itu. Itu Legia Warsawa. Jadi nilai plusnya buat Napoli, walaupun ini bertahannya mungkin sedikit tanda tanya, tapi karena dipadukan sebenarnya bagus ini pertahanannya Napoli, ya. Sebenarnya bagus, tapi ya itu musuhnya kan Legia Warsawa yang mencetak golnya nggak ada power banget. Ya inilah keuntungan dari Napoli saya kira. Dari previewnya Napoli ya seperti itu. Lalu yang keempat ya tentunya lah dari kualitas pemainnya Napoli. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya kita lihat di Serie A. Napoli di peringkat 1 tanpa pernah kalah. Kita tahu Napoli sudah ketemu Juventus ya. Itu Napoli menang. Jadi luar biasa lah intinya Napoli. Sedangkan Legia Warsawa di peringkat ke-15 di liganya. Udah jelas-jelas Liga Italia lebih bagus dibandingkan Liga Polandia, dan ini Legia Warsawa di peringkat 15 lagi, ibaratnya seperti itulah. Makanya itu saya bisa simpulkan pemain-pemain kualitasnya lebih bagus Napoli. Lalu dari Legia Warsawa plus poinnya apa? Legia Warsawa plus poinnya di Europa League inilah yang menjadi tim kambing hitam atau kejutan. Itu ya, tapi bagaimanapun juga dari masalah semua review kedua tim ini tetap Napoli tetap menang pada prediksi tertinggi sesuai data ini. Napoli diunggulkan menang ya, dan jumlah skornya berapa ini yang sangat penting, bahwa Napoli ini belum pernah menang di 2 match di Europa League, 1 kali imbang 1 kali kalah. Habis-habisan nanti harusnya melawan Legia Warsawa ya. Jadi kalau kita lihat dengan agresivitas golnya Napoli, kemungkinan untuk jumlah menangnya harusnya bisa sisi 2 gol ya, kemungkinan antara 2-0 ya, atau mungkin bisa 3-0 ya, itu. Jadi tapi kita ambil standarnya aja, Napoli harusnya bisa menang 2-0 melawan Legia Warsawa. Jika memang Legia Warsawa bisa mencetak gol, karena dia boleh dibilang ini tim kambing hitam ya, Legia Warsawa, ya mungkin bisa mencetak gol 1-2-1 gitu. Tapi kalau kita ambil standarnya ya, itu Napoli harusnya bisa menang 2-0 dan clean sheet tanpa kebobolan harusnya ya. Lalu di prediksi kedua yang 50-50 ada nggak ya? Saya kira ya tetap ada lah, karena Napoli ini kan mentalnya yang tadi saya sudah bilang ya, mentalnya Napoli. Jadi di prediksi kedua tetap harus ada hasil imbang yang kemungkinannya ya skornya kemungkinan 1 sama lah jika imbang ya. Lalu di prediksi ketiga, jika Legia Warsawa kembali menunjukkan sebagai status tim kambing hitam, ya mungkin bisa menang 0-1 lah lawan Napoli ya. Karena kalau 1-2 saya kira bukan nggak mungkin, maksudnya susah lah untuk mencetak 2 gol ke gawang Napoli jika Legia Warsawa menang yang di prediksi ketiga yang terkecil ya. Jadi itu yang saya bisa preview kepada kalian dan prediksi skornya, dan sesuai dari data ini prediksi paling tertinggi atau terkuat ya Napoli akan menang dengan kemenangan kemungkinan 2-0, atau jika Legia Warsawa bisa mencetak gol ya 2-1 ya. Tapi kalau kita ambil standarnya sesuai data ini ya Napoli harusnya bisa menang clean sheet tanpa kebobolan 2-0 ya. Jadi itu aja yang saya bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan informasi yang lebih kepada kalian semua. Dan informasi untuk extra time-nya nih, Napoli bisa menang besar dan bisa lebih dari 3 gol. Itu mungkin bisa. Itu hanya untuk informasi kepada kalian aja ya. Jadi itu aja. Thank you sekali lagi. Jangan lupa untuk di-like, dan jika berkenan silakan komen aja. Jika punya saran atau komentar apapun yang bersifat positif silakan ya. Thank you ya. Itu aja yang aku mau berikan kepada kalian. See you.